Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, penderitaan, kegagalan, atau badai kehidupan adalah suatu kepastian di dalam hidup manusia. Baik orang kaya, orang sederhana, baik orang kudus maupun orang berdosa, baik yang punya jabatan ataupun tidak, yang namanya manusia, kita semua pasti pernah mengalami titik-titik terendah di dalam hidup ini. Banyak orang sukses seperti Jack Ma, Steve Jobs, dan sejumlah orang sukses lainnya. Mereka memberi kesaksian bahwa kesuksesan yang mereka peroleh bukan tanpa kegagalan dan penderitaan, tetapi justru mereka mencapai puncak kehidupan mereka dengan melalui berbagai kegagalan dan derita. Bahkan berawal dari titik terendah hidup mereka. Sebagai orang beriman, kita pun patut menyikapi derita dan titik terendah hidup ini dengan iman yang kita miliki. Di dalam bacaan yang pertama, kita mendengarkan kesaksian dari Nabi Yeremia ketika ia berada di titik terendah hidupnya. Bahkan semua sahabat karibnya mengintai apakah ia tersandung jatuh dan juga mereka hendak berbuat jahat kepadanya. Tetapi ketika ia menanggapi badai hidup itu dengan imannya, di mana ia menaruh semua pengharapan dan badai hidup itu ke dalam tangan Tuhan, maka ia memberi kesaksian, Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus juga menegaskan bahwa kasih karunia Allah itu melampaui dosa-dosa kita. Ia menulis, jika karena pelanggaran satu orang itu semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Juga di dalam bacaan Injil, Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita, ia mengingatkan kita bahwa jika kita sungguh-sungguh memiliki iman kepadanya, maka janganlah takut di dalam hidup ini. Yesus mengatakan, janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia akan kuakui di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal juga di depan Bapakku yang di surga. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan yang pertama, Nabi Yeremia memberikan kesaksian bahwa ia sama sekali tidak takut terhadap siapapun, bahkan kepada sahabat-sahabat karibnya yang mengharapkan ia tersandung jatuh ataupun takut terhadap orang-orang yang hendak berbuat jahat kepadanya. Sebab ia sungguh-sungguh bersandar pada Allah. Dan Allah pun membebaskan nyawanya dari tangan orang jahat. Kedua, di dalam bacaan Injil, Yesus juga mengatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Seruan jangan takut beberapa kali Yesus serukan di dalam Injil. Itu artinya seluruh aktivitas kehidupan kita percayakan kepada Yesus. Pada saat kita gelisah, khawatir, bahkan takut, maka lihatlah salib Yesus. Karena pada dasarnya bukan terletak pada apa yang kita takuti, tetapi terletak pada diri kita sendiri untuk mempercayakan seluruh diri kita kepada Yesus yang nantinya memberikan kekuatan dan ketenangan serta jalan keluar terbaik
dalam menghadapi berbagai masalah dan penderitaan. Ketiga, di dalam bacaan Injil, Yesus juga mengatakan, dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Perkataan singkat ini hendak menekankan bahwa Allah begitu mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Sebab kita pasti tidak tahu jumlah rambut di kepala kita. Tetapi Tuhan tahu jumlahnya. Itu artinya Tuhan tahu masa lalu kita. Tuhan tahu pergumulan kita saat ini. Tuhan tahu ke arah mana kita harus melangkah di masa depan. Tuhan tahu dosa, kekurangan, kelemahan kita. Tuhan tahu kualitas hati kita dan kekuatan kita. Tuhan tahu segala sesuatu tentang diri kita. Karena itu, beriman yang benar ialah berpasrah, berserah, dan menggantungkan seluruh hidup kita pada Tuhan. Di dalam hidup ini, kita berusaha semampu kita dan bergumul secukupnya saja. Lalu selebihnya, biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan kehendak-Nya. Keempat, kita akan memiliki iman seperti 3 poin di atas tadi jika kita terus membangun relasi yang intim dengan Allah, di mana kita melihat Allah sebagai Bapa kita sendiri, sehingga di dalam godaan, tantangan, derita, dan badai kehidupan kita akan tetap tenang karena kita percaya bahwa Allah akan menyertai dan menolong kita. Tuhan memberkati Anda semua.